Yanxi mengerutkan kening, berpikir lama, tetapi perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, kirimkan pesanannya dan biarkan dia pergi. Yanxi sangat jelas bahwa jarak antara benteng yang dia tempati sekarang dan kuil penguasa cahaya tidak terlalu jauh. Tawa dan ucapan yang pecah di sini pasti jatuh ke tangan kuil penguasa cahaya. Setelah orang ini memberinya nasihat, Yu Daoseng tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di kuil penguasa cahaya, dan berita itu akan segera menyebar ke benteng lainnya. Satu-satunya pilihan Yu Daoseng adalah bergabung dengan ras iblis. Tentu saja, ini hanya masalah waktu, dan sekarang yang terpenting adalah menaatinya. Yanxi mengangkat tangannya dan memerintahkan untuk turun. Semua orang berpegang teguh pada tempat ini, dan kemudian mengirim seseorang ke kantor komandan besar untuk melaporkan krisis di sini, dan mendesaknya untuk mengirim bala bantuan. Jika tidak ada bala bantuan dalam 3 hari, tempat ini akan hilang. Yanxi masih yakin bahwa dia memiliki sejumlah beban di tangan komandan utama. Tidak sulit bagi komandan untuk meminta beberapa bala bantuan. Selama dia mempertahankan bentengnya, kreditnya akan diterima sepenuhnya. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, Yanxi tiba-tiba menatap Ali setelah berpikir sejenak. Ali, tolong lakukan perjalanan dan beritahu jenderal iblis lainnya bahwa aku, Yanxi, dan bawahanku telah mengalami kerusakan parah dan membutuhkan pengganti mereka. Ini adalah keputusan Yanxi setelah pengingat Yu Daoseng. Lagi pula, dia tidak sendirian, dan dia tidak akan selalu sendirian. Mampu memasuki benteng di sini pada dasarnya adalah hasil dari kolaborasi jenderal iblis lainnya, dan keberuntungannya hanya sedikit lebih baik. Menyerahkan kredit kemudian sebagai imbalan atas dukungan mereka adalah kunci untuk memecahkan masalah yang ditinggalkan oleh Yu Daoseng. Ali sekarang terluka parah, dan itu tepat baginya untuk melakukan ini. Ali memimpin. Setelah menyelesaikan masalah ini, Yanxi merasa bisa tidur nyenyak malam ini. Jika bukan karena anak ini, aku akan terus dirahasiakan. Tidak heran jika bala bantuan ini tiba dalam 2 hari, tetapi belum ada berita. Aku ceroboh. Bahkan para jenderal iblis memiliki kontradiksi dan perselisihan kepentingan. Ras iblisku tidak jauh lebih baik daripada ras manusia. Setelah menghela nafas, Yanxi kembali ke kediamannya untuk beristirahat, dan malam ini, Yanxi tidak beristirahat dengan tenang, karena dalam pikirannya, ketika Yu Daoseng pergi, itu seperti genderang perang yang dipukul lagi dan lagi. Keras, Yanxi hampir terpana. Dengan iblis sekarang. 3 hari. Yani mengunyah 4 kata ini berulang kali. Apa yang akan terjadi dalam 3 hari? Yanxi tidak bisa duduk diam, memikirkan peta yang paling lengkap. 3 hari, bala bantuan Sydney Kevin akan tiba. Tetapi pengawalan pengadilan ilahi ini tidak boleh menjadi lawan saya dan bala bantuan di belakang saya, paling-paling seimbang. Lalu apa yang akan terjadi dalam 3 hari ini? Yanxi tidak bisa mengerti. Sampai subuh, ketika bawahannya bergegas di depannya, Yanxi benar-benar terbangun. Tuan Huiyashi, kuil penguasa cahaya telah membangun fasilitas pertahanan yang tidak lebih lemah dari benteng dalam semalam. Sekilas, masih banyak metode di kuil penguasa cahaya yang tidak kita ketahui, dan ada banyak. Yanxi terkejut, dan segera naik ke udara, melihat kuil penguasa cahaya yang telah ditempatkan dari kejauhan. Jantungnya tenggelam ke dasar dengan bunyi gedebuk. Saya melihat kemarin bahwa itu masih hutan yang tidak curiga. Hari ini, ketika saya melihat sekeliling, ada lingkaran cahaya di mana-mana. Saya tidak perlu memikirkannya. Ini adalah fasilitas yang sangat penting di benteng. Setiap tempat yang dilindungi oleh penghalang mengharuskan Yanxi membayar harga yang mahal untuk merebutnya. Yanxi telah menderita kerugian pada penghalang, dan sekarang dia melihat penghalang yang tak terhitung jumlahnya di kuil cahaya, dan setetes keringat dingin jatuh dari dahinya. Kirim seseorang untuk mengujinya segera. Aku ingin tahu seberapa protektifnya benda ini. Sekarang Yanxi sangat cemas. Ini baru 1 malam, dan Yanxi menyesalinya, penyesalan dari lubuk hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa Yu Daoseng begitu yakin bahwa dia akan menyesalinya. Karena kuil penguasa cahaya, karena metode yang tidak terduga ini, benteng lain yang tidak dapat dipecahkan didirikan di tengah 4 benteng, dan itu masih di lokasi di mana ia diteleportasi ke wilayah bintang Huotu. Keuntungan menduduki benteng ini lenyap dalam sekejap. Bisakah Anda masih mengandalkan benteng ini untuk berurusan dengan pengadilan Tuhan? Jelas itu tidak mungkin. Di depan rute yang lebih pendek dan benteng yang lebih kuat, benteng yang dia tempati tampaknya menjadi lelucon. Tuan Huiyashi, menurut laporan pengintai, mata-mata dari benteng lain semuanya telah mundur, dan tampaknya mereka telah menyerah mencari informasi di sini. Mulut Yanxi berkedut hebat. Tidak terburu-buru, tunggu saja. Yanxi tidak tahu harus berbuat apa sekarang, hanya memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Hambatan ini didirikan untuk waktu yang terlalu singkat, dan seharusnya tidak sekuat benteng di sini. Dengan godaan bawahannya, kuil penguasa cahaya tampaknya kendur hari ini,
sama sekali mengabaikan provokasi iblis dan membiarkan mereka menguji. Setelah setengah jam, bawahan mengirim kembali pesan. Yanxi juga sangat menyesalinya. Karena kekuatan penghalang ini bahkan lebih keterlaluan daripada kekuatan pengadilan ilahi, yang berarti bahwa dia perlu mengeluarkan harga yang lebih besar untuk menjatuhkan Kam ini. Dan semua perubahan ini terjadi dalam satu malam. Wajah Yan mendesis dan kembali ke benteng. Kemarilah, minta Yu Daoseng kembali padaku. Tidak peduli berapa banyak manfaat yang kamu janjikan, aku hanya menginginkan orang ini. Semua orang mematuhi perintah. Tidak peduli bagaimana situasinya berubah, kita harus tetap di sini. Yanxi sedang sibuk mengatur staf ketika tiba-tiba, seekor monster datang kepadanya dan memberikan daftar dengan kedua tangannya. Inilah yang dijelaskan pria gemuk tadi malam. Sudah diperiksa dengan 4 monster lainnya, dan berita itu benar. Yanxi mengulurkan tangannya untuk mengambil alih daftar itu, dan setelah membacanya untuk waktu yang lama, dia merasakan kesemutan di tulang punggungnya. Master Cahaya Qin Yichen, Matt, Li Yun, Lin Bai, Zhao Wuling, Sai Lao, setiap nama yang paling penting terdaftar. Apalagi di bidang kekuatan, semua orang membuat Yanxi merasa takut. Semua orang di atas dapat melarang posisinya. Ini hanya tenaga kerja yang diinvestasikan oleh Kuil Lord Cahaya di awal. Bagaimana jika ada orang lain di masa depan? Apakah Warcraft benar-benar masih memiliki peluang untuk menang di Huotu Xingyu? Di tengah kecurigaan Yanxi yang mendalam, suara bendera dan angin menarik perhatiannya. Dan ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat bendera yang dibordir dengan kata Guangzhou, berkibar tertiup angin. Tuan Light, lawan ini sangat sulit untuk dihadapi. Yan menghela nafas, mengangkat kepalanya, dan menutup matanya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari apa yang telah dia lewatkan, dan kehilangan kesempatan untuk mengatur dunia dalam pertempuran pertama. Karena di kuil penguasa cahaya, kecuali pilar-pilar ini, kekuatan orang lain baru saja tiba di para ksatria. Dan tidak banyak pengalaman pertempuran yang sebenarnya.